Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena membaca Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Ada beberapa dari sahabat Rasulullah SAW yang membacanya dengan sangat indah. Karena juga Nabi SAW diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan langgam, dengan lagu, dengan nada. Kata Rasulullah SAW, "Ma adhina Allahu li syai'in ma adhina li nabiyyin hasan as-sawt yataghanna bil Qur'an wa huwa yajharu bih." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada sesuatu atau mendengar sesuatu, apa yang diizinkan kepada Nabi SAW yang memiliki suara yang bagus, agar ia membaca Al-Quran dengan suaranya yang indah itu, ia mengencangkan dan mengeraskan bacaannya itu. Maka ini adalah hadis tentang bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan langgam, dengan seni, sebagaimana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya dengan seni. Di antara sahabat-sahabat ridwanullah alaihim yang membaca di hadapan Rasulullah SAW adalah Ubay bin Ka'ab. Di mana Ubay bin Ka'ab pernah dipanggil Rasulullah SAW, diperintahkan untuk membaca Al-Quran di hadapannya. Kata Ubay, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membaca Al-Quran di hadapanmu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu, bukan kepadaku, turun kepadamu." Kata Rasulullah SAW, "Uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang selainku. Maka Ubay bin Ka'ab membacakan surah Al-Bayyinah, "Lam yakunil ladzina kafaru," sampai akhir surat. Setelah Ubay membacakan suratnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut namamu fil mala'il a'la, di tempat yang tinggi, menyebut namamu di sisinya." Maka Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku?" Kata Rasulullah, "Betul, Allah menyebut namamu." Maka Ubay bin Ka'ab menangis radhiyallahu an, karena disebutnya nama Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kemuliaan Ubay bin Ka'ab, dan tidak semua orang mendapatkan keutamaan ini. Subhanallah. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpukau dengan bacaan Ubay bin Ka'ab. Sangat sangat senang mendengarkan dari sahabat-sahabat ridwanullah alaihim bacaan Al-Quran, wabil khusus mereka yang memiliki suara yang indah. Sahabat lainnya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari juga sahabat Rasulullah SAW yang memiliki bacaan Al-Quran, yang memiliki suara yang indah dalam membaca Al-Quran, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Ketika Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan seruling dari seruling keluarga Dawud alaihi salam." Ini adalah kinayah atau kiasan betapa indahnya bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sahabat yang ketiga yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mirip dengan kisah Ubay bin Ka'ab ketika Rasulullah SAW memerintahkannya untuk membaca Al-Quran di hadapannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran di hadapanmu, ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu?" Maka kata Rasulullah SAW, "Aku ingin mendengarkannya dari selainku." Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan dari surah An-Nisa, dari awalnya. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud dengan tartil, dengan sebaik-baiknya. Ketika sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Rasulullah SAW berlinang air matanya.
dan menangis. Beliau mengatakan kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, hasbuk, cukup sampai situ, cukup sampai situ." Kenapa? Karena Rasulullah SAW mentadabburi dan merenungi, meresapi arti daripada ayat itu, yaitu bahwa Nabi SAW akan menjadi saksi bagi semua umat manusia, termasuk nabi-nabi lainnya. Hal itu tidak mungkin terjadi jika Abdullah bin Mas'ud tidak membacanya dengan tartil, jika Abdullah bin Mas'ud tidak membacanya dengan baik, dengan nada yang indah. Maka ini adalah sebagian dari kisah-kisah para sahabat ridwanullah alaihim yang membaca Al-Quran dengan nada, dengan seni. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayah dan taufiknya agar kita bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.